Kalau dibilang liburan itu sama aja kayak halakoh. Viola tuh pengen liburannya tuh full liburan gitu, kayak sama Al-Quran gitu ya. Viola kasih motivasi diri Viola sendiri. Ini juga untuk kebaikan Viola, untuk mempermudah Viola juga sidang. Jadi Viola berusaha untuk membuat target sendiri selama liburan. Viola itu udah dapat ya sampai 5 juz lah murajaannya untuk persiapan sidangnya itu. Alhamdulillah selama liburan, walaupun waktu menghafalnya dikit, alhamdulillah dapat 5 juz gitu. Walaupun berat ya, soalnya kan ada HP gitu. Jadi Kak, teman-teman Viola main HP, Violanya tuh kadang ke kamar sebelah gitu untuk murajaah. Oh, pengen main HP tapi nggak boleh gitu. Untuk Viola sempat nanya, ini gimana ya cara ujiannya gitu ya. Oh, nggak apa-apa deh, nanti aku yang bilang kalau misalnya triknya itu di awal ayat gitu, nggak di tengah-tengah ayat. Dari awal sebenarnya dikasih soal itu udah nahan air mata kayak, soalnya tahu dibaca soal di tengah itu kayak Viola langsung, ya Allah gimana ini nggak bisa gitu. Itu Viola, Bismillah ya Allah, demi juga bahagiain orang tua ya, kayak ya Allah, orang tua udah berapa banyak sih pengorbanannya buat kita gitu. Syukur banget pokoknya, nggak nyangka kalau Viola tuh bisa sidang yang pertama kayak bahagia ya Allah, gitu ya. Kak, awalnya tuh udah Viola mah nggak bakal mikir sidang Kak. Viola tipe orang yang udah maju depan deg-degan gitu ya, jadi blank semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahatafid Alfat, Santri Akhwat ya. Sebenarnya biasanya kalau saya masih jerawatan, saya tuh nggak mau podcast dulu gitu. Tapi karena tamunya spesial, ini podcastnya nggak bisa ditunda lagi. Jadi ya udahlah, kita ngobrol aja ya. Bodo amat lah jerawatan, nggak apa-apa lah. Jadi sekarang kita kedatangan santri pertama yang disidang hafalan 10 juznya dan lulus. Selamat datang. Assalamualaikum Kak Viola. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Viola apa sih namanya, lupa aku. Viola Ayunda Putri. Ayunda Putri. Seperti biasa, kita mau tahu nih, mau kenal sama Kak Viola. Apa sih arti namanya? Arti namanya? Nggak tahu sudah tiba-tiba dapat nama, saya nggak tahu. Katanya kalau kata mama itu ada nama yang pertama. Katanya nggak ada yang setuju dengan nama yang pertama. Jadi dikasihlah dengan nama yang kedua, pada setuju. Alhamdulillah setuju. Oh gitu, ini nama yang kedua. Ya. Emang nama pertama apa? Kenapa nggak setuju? Nggak tahu. Tapi kalau artinya kurang tahu. Cuma Ayunda, Ayu itu kan cantik. Iya, Masya Allah. Gitu ya, Ayundanya aja yang tahu. Kalau Violanya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tertarik kita nyari tahu. Bagus soalnya namanya. Viola. Takut nggak ada soalnya di Google-nya, jadi. Iya, dari bahasa apa gitu biasanya. Oke, Kak Vio ini ya, sebelum kita bahas tentang bagaimana perjuangannya, deg-degannya di sidang Tasmi, kita mau tahu dulu Kak Vio ini asalnya dari mana? Dari Aceh. Jauh banget kan? Masya Allah, jauh-jauh dari Aceh hanya untuk hadir di podcast ini. Kenapa dari Aceh mondok ke Bandung gitu tuh? Kalau saya tuh suka sering sih sebenarnya ngelihat teman-teman dari Aceh gitu yang mondoknya di luar gitu. Tapi mungkin ada jawaban yang beda gitu dari Kak Viola gitu. Karena kan kita taunya Aceh tuh kayak yang Aceh Darussalam gitu kan. Oh, Islami banget lah gitu kan. Nah, banyak dong pasti di situ tempat-tempat belajar gitu. Kenapa nggak di sana aja? Kenapa sih harus ke Bandung gitu? Awalnya itu ceritanya waktu Viola kelas 3 SMA, kan Viola dari kelas 1 SMA itu mondok. Untuk udah hampir tamat dari pondok, Viola tuh ditanya sama orang tua Viola, tamat dari pondok mau kemana gitu. Besok Viola bilang, Viola mau kuliah. Soalnya emang iya di pondok Viola dulu, Viola juga ambil tahfiz karena ya dari orang tuanya juga nyuruh ambil tahfiz gitu. Karena Viola merasa aduh masih berat ya dengan tahfiz, jadi Viola tuh pernah bilang, Viola nggak mau tahfiz lagi gitu. Viola mau kuliah. Udah kapok. Viola mau kuliah gitu. Ya orang Viola kan mendukung ya kemana aja anaknya gitu. Jadi ditanya, emang kakak mau kuliah di mana gitu. Viola bingung ya, soalnya di satu sisi Viola pengen kuliah, tapi Viola itu nggak mau kuliah di Aceh. Nah, jadi Viola tuh kayak pengen
kuliah jauh gitu dari orang tua gitu ya. Soalnya kan belum pernah merasakan jauh dari orang tua ya. Jadi kayak kalau tuh pengen kuliah jauh dari orang tua bisa dah kayaknya ini. Terus sambil membahagiakan juga gitu. Rupanya seiring berjalannya waktu ditanya terus kuliah di mana, nyari aja terus nanti biar dibantu cara tesnya gitu. Bisa Viola bilang kalau Viola itu mau kuliah di luar. Rupanya setelah hampir tamat dari pondoknya, Viola dibilang kalau Viola itu nggak boleh jauh dari orang tua gitu. Soalnya kalau Viola jauh nggak ada yang jagain gitu. Rencana Viola itu mau ke Jogja kan kuliahnya, katanya kejauhan katanya. Nanti takut nggak ada yang jaga kalau abang juga pergi dari Bandung ke Jogja kejauhan gitu. Jadi katanya cari aja di tempat lain yang dekat-dekat sama keluarga gitu. Iya gitu yang ada ini ya. So nggak tahu kenapa Violanya juga gimana ya, nggak ada jalan lain gitu. Tiba-tiba Allah kasih hidayah untuk Viola masuk pondok lagi, walaupun Viola awalnya tiba-tiba nggak mau, soalnya emang Viola itu emang anti banget kuliah di Aceh, nggak tahu kenapa. Aduh nggak mau kuliah di Aceh, kuliahnya mau di luar gitu. Kayaknya orang-orang Aceh punya jiwa survive gitu ya di luar gitu ya. Karena kebanyakan gitu loh, sering gitu. Kebanyakan pengennya merasain luar belajarnya. Karena Viola juga nggak mau kuliah di Aceh, gimana ya, nggak tahu lagi tempatnya di mana. Pokoknya harus keluar ya gitu ya. Tiba-tiba terbesit lagi dalam hati Viola, langsung ceplos bilang, ya udah deh kakak mau kuliah, mau tahfiz lagi aja di tempat abang gitu. Dan akhirnya karena itulah jalan untuk bisa. Tiba-tiba ya udah. Jatah tes itu Desember, gelombang pertamanya dibuka, Viola langsung daftar gitu. Bedanya dari awal langsung kasih Viola itu tahfiz lagi, padahal yang awalnya Viola bilang mentah-mentah Viola bilang nggak mau tahfiz lagi, nggak sanggup gitu ya. Tapi Masya Allahnya tuh Allah masih kasih kesempatan untuk Viola tahfiz lagi. Oke. Kenapa sampai sekapok itu? Nggak tahu ya, soalnya kan pondok Viola itu terbagi dalam 3 bagian yaitu. Ada yang kitab, yang normal kayak sekolah biasa gitu, ada yang khusus tahfiz. Sedangkan di pondok Viola itu anak tahfiznya itu yang awalnya angkatan Viola itu yang awalnya 4-5 orang, tiba-tiba di akhir kelas 3 itu cuman Viola sama teman Viola doang. Jadi 2 orang gitu. Kayak mereka itu pada enggak, aku mah mau belajar aja gitu. Oh gitu. Kayak takut ketinggalan pelajaran gitu kan. Tahfiznya kita nanti aja, padahal persyaratannya juga kan ada tahfiznya ya. Tapi mereka memilih belajar gitu. Makanya di akhir kelas 3 itu tinggal 2 orang, ya gimana ya Allah, alhamdulillah yang teman Viola satu ini ya nggak apa-apa bisa gitu. Ya akhirnya bangkit sama-sama. Oh karena temennya dikit ya, jadi kayak capek lah gitu ya. Capek Kak, dulu itu masih susah menghafal ya, kayak aduh gitu. susah satu halaman juga. Ya Allah, sampai dulu itu kalau di pondok dulu itu kadang sering dijemur ya. Tapi kan soalnya kalau malam itu Viola kitab kan. Kalau dari pagi sampai sore itu full ngaji, full tahfiz gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin Viola lagi males-malesnya gitu di situ, sering dijemur, kadang ya nggak bisa menghafal, nggak dapat 1 halaman gitu, dijemur. Ya udah Viola dijemur. Kadang pernah tuh disuruh keliling lapangan gara-gara ngomong di halaqah ya Allah segini banget, segininya gitu. Jadi banyak pahitnya ya. Mana teman dikit gitu kan, terus ternyata dari programnya tuh ketat juga kan, tegas gitu, harus disiplin gitu kan. Mana kita lagi susah ngafal, dapat hukuman gitu. Paham. Jadi kapok lah gitu. Nah, tapi di sini dapat berapa juz? Alhamdulillah 7 juz tuh banyak ya. 7 juz itu dalam 3 tahun atau di kelas 3 aja? Viola itu dididik dari SD itu udah disuruh menghafal Al-Quran. Oh, jadi sudah. Jadi waktu SMP juga Viola SMP biasa ya. Itu kan pulangnya, apalagi SMP unggulnya itu pulangnya itu jam 4 sore. Jadi jam 4 sore itu nggak pulang ke rumah, langsung ngaji gitu. Itu ngaji juga ambil tahfiz karena emang orang tua Viola mendidiknya di Al-Quran. Masya Allah ya, didikan orang tua itu ya yang berperan besar. Dan tadi kapok ternyata sama Allah masih diarahinnya ke situ gitu kan, untuk menyelesaikan ya. Amin. Sekarang udah sampai juz berapa? Juz 15. Lagi proses. Masya Allah. Berarti total hafalannya?
19 juz. 19 juz. Dikit lagi. Semangat. Ya. Yang penting yang paling dikejar kualitasnya ya. Kualitasnya sudah nanti dulu itu. Oke. Jadi tadi alasannya di Alfat adalah karena pengen keluar dari Aceh lah gitu ya. Pengen merasakan rasanya merantau gitu ya. Gimana pengalaman merantau waktu pertama kali? Apakah seindah yang dibayangkan? Oh seru ya gitu, atau mau pulang aja lah. Awalnya itu pikirnya karena pada adik viola sama abang viola di sini ya. Jadi waktu pertama kali mikir nggak apa-apa deh. Kan waktu di rumah ya violanya sendiri adik viola pada berangkat ke Bandung. Jadi waktu viola dinyatakan lulus berangkat ke Bandung ya alhamdulillah senang berjumpa sama mereka gitu. Soalnya di satu sisi juga viola itu ya iri sama adik-adik viola. Adik-adik viola juga tahfiz semua. Gimana ya kalau nanti di rumah mereka sambung ayat violanya nggak tahu apa-apa. Jadi kan ya Allah gimana gitu. Makanya viola tuh pengen tahfiz lagi. Waktu nyampe sini ya bahagia ketemu sama adik-adik gitu. Berkumpul sama keluarga walaupun nggak sama orang tua. Tapi ada keluarga yang selalu. Tapi kayaknya apakah itu mengurangi bayangan viola suasana merantau gak sih? Maksudnya merantau tapi sama aja ada keluarga gitu. Kan beda sama Putri merantau ketemu adik-adik baru gitu. Beda. Gimana ya? Dikit sih tapi merasa merantaunya itu dikit soalnya ada keluarga. Iya, jadi kurang kerasa. Viola juga bisa merasakan rupanya gini ya perasaan adik-adik viola saat merantau jauh dari orang tua gitu. Jadi waktu viola merantau, oh ya Allah rasanya gini jadi ya. Punya perasaan yang sama. Kayak sedih gitu rupanya. Insya Allah. Oke, mantap lah. Itulah kesan merantaunya ya. Tapi kayaknya harus dicobain sih merantau banget. Gak mau lagi jauh dari orang tua. Gak mau. Jadi udah kapok nih. Tadi kapok tahfiz, sekarang kapok merantau. Padahal kurang itu belum ada ininya gitu. Rasanya udah sendirian di kota. Di ini kita pindah nih ke suatu kota nih, dan di situ orang lain semua, gitu, nggak ada keluarga. Nggak dibolehin juga sih, soalnya kan cewek satu-satunya juga ya, jadi sayang lah, takut gimana. Oke, sekarang kita ke tadi ya, udah kapok tahfidz, ternyata sama Allah diarahin lagi ke tahfidz, dikasih hafalan sekarang udah 19 juz, dan kemarin ujian 10 juz. Gimana tuh persiapannya? Persiapannya sebenarnya panjang ya. Awal pertama kali liburan, kalau dibilang liburan itu sama aja kayak halaqah. Jadi liburan tapi kita tetap setoran di masjid. Awalnya Viola merasa berat ya, soalnya Viola tuh pengen liburannya tuh full liburan gitu, kayak sama Al-Quran gitu ya. Rupanya Viola kasih motivasi diri Viola sendiri. Ini juga untuk kebaikan Viola, untuk mempermudah Viola juga sidang. Jadi Viola berusaha untuk membuat target sendiri sama liburan. Jadi dari awal liburan itu Viola udah mempersiapkannya gitu kan. Karena Viola takut kalau Viola tuh ketinggalan. Soalnya Viola sadar ya, Viola tuh yang agak susah ngafal juga, tapi gampang juga gitu antara dua gitu ya. Misalnya selama liburan Viola udah nulis target. Nah, yang awalnya Viola nggak mau kalau liburan itu diisi dengan ziyadah atau merajaan dengan Al-Quran, dan akhirnya rupanya alhamdulillah ya, bersyukur Viola selama liburan itu dikasih waktu untuk bersama Al-Quran gitu. Jadi setelah waktu masuk ke dalam pondoknya lagi setelah liburan, Viola itu udah dapat ya sampai 5 juz lah merajaannya untuk persiapan sidangnya itu. Alhamdulillah selama liburan walaupun waktu menghafalnya dikit, alhamdulillah dapat 5 juz gitu, walaupun berat ya soalnya kan ada HP gitu. Jadi Kak, teman-teman Viola main HP, Violanya tuh kadang ke kamar sebelah gitu untuk merajaah. Pengen main HP tapi nggak boleh gitu, untuk melawan rasa malas Viola gitu. Nah akhirnya masuk lah pondok. Keren banget sih. Karena itu yang akan Viola praktekkan sepanjang sisa hidup nanti. Ya kan, udah keluar dari pondok itu bakal terus. Insya Allah harapan Viola pengen. Nah setelah itu masuk pondok, alhamdulillah udah dapat 5 juz. Kan Viola terus berusaha ya, soalnya kita tanpa adanya target ya
nggak bakalan berjalan lurus gitu, nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi setiap hari itu Viola biasanya tulis target. Oh, target sekarang itu misalnya satu hari itu harus dapat 2 juz. 2 juz itu dibaca gitu. Nanti 1 juznya di bil goib. Jadi Viola itu buat target per harinya gitu. Biar waktu Viola juga berjalan dengan lancar, nggak ada yang kosong gitu. Makanya selama persiapan sidang, alhamdulillah Viola persiapan 10 juz itu nggak sampai 1 bulan. Butuh waktu 2 minggu doang. Itu untuk udah selesai 10 juz, udah selesai untuk ditanya jawab sama tenayanya. Tanya jawab, alhamdulillah tinggal persiapan sidangnya. Jadi ya alhamdulillah kayak bersyukur banget gitu. Rasa malas di liburan tuh dibangkitkan untuk persiapan sidang. Jadi kayak hasilnya itu waktu masuk setelah liburan. Ada hasil yang Viola kadang nggak nyangka ya kalau lihat tanggal. Ya Allah, rupanya bisa ya Viola selesai 10 juznya itu nggak sampai 1 bulan loh. Dalam waktu 2 minggu tuh udah selesai, tinggal Viola tingkatkan lagi kualitas Viola. Makanya Viola kalau udah ada target itu ya nggak peduli berseberapa dikitnya Viola luangkan waktu tidur, waktu istirahat gitu. Sebenarnya kayak itu penting banget, apalagi yang kita punya target. Kalau misalnya kita nggak luangkan waktu tidur kita nggak luangkan waktu istirahat kita nggak luangkan waktu bercanda kita, ya hasilnya nggak bakalan bagus gitu. Ya berjalan kayak gitu aja, nggak bakalan ada momen yang kita kenang gitu. Makanya Nggak kerasa selama perjuangannya gitu ya. Kalau nggak ada yang dikorbankan nggak kerasa gitu. Makanya selama Viola sidang persiapan, ya Viola itu kadang bukan ngecuekin teman-teman Viola ya. Kadang Viola itu kayak memberi batas untuk banyak mainnya gitu. Lebih fokus dulu, fokus. Makanya ada yang bilang, kenapa sih murajaah terus waktu Viola sidang? Kan Viola full ya bergadang murajaah gitu. Ada yang tanya, Viola kenapa murajaah terus? Ya gimana lagi? Enak tahu kalau kita udah terbiasa murajaah, besok kita murajaah terus kayak nggak mau berhenti dengan murajaah itu, kayak aduh enak aja jalannya, apalagi kayak lancar gitu ya. Aduh enak, pengen nggak berhenti gitu. Sampai ada yang bilang gitu, Al-Quran itu ibarat orang yang kita cintai. Kalau misalnya orang yang kita cintai itu kasih surat ke kita, pasti suratnya kita jaga baik-baik, kita simpan, kita gimana gitu ya. Begitu juga dengan Al-Quran, kalau kita udah cinta dengan Al-Quran, rasanya tuh kita berat untuk meninggalkan Al-Quran itu. Udah jadi bestie gitu kan, dekat banget gitu kan. Betul. Mungkin ada tuh salah satu yang terinspirasi dari Vio ya, waktu dokumentasi. Vio tuh sering kayak sendirian gitu, mojok gitu. Dari situ saya bikin satu kata-kata, dan itu simpel banget sebenarnya. Jadi kayak ada pertanyaan, kamu nggak takut sendirian gitu? Terus saya jawabannya sendirian, tanda tanya gitu. Kita nggak pernah sendirian, menghafal Quran tuh nggak pernah sendirian gitu. Jadi dia bahkan harus mencari tempat sendiri biar bisa berdua gitu sama Quran gitu. Jadi ya gitu, di situ nikmatnya gitu kan. Banget, apalagi kalau merajaahnya tuh lancar, Kak. Emang betul-betul, aduh aku tuh mau merajaah terus loh gitu. Mau jauh dari Al-Quran. Ya memang kalau sama orang lain ya kita tetap ada waktunya gitu kan. Jadi apa ya, tapi ya itu Al-Quran tetap jadi prioritas gitu. Saking sayangnya, saking kecanduannya gitu kan. Jadi nggak bisa dikorbanin nih, nggak bisa dipotong lagi waktunya, harus banyak sama Quran gitu. Kan kerasa ya. Masya Allah. Tapi Kak Vio nih sampai ke titik bisa semesra itu dengan Al-Quran tuh gimana sih? Maksudnya nggak mungkin kan langsung merasakan, kan tadi kapok tuh. Nah tiba-tiba bisa senikmat itu tuh gimana? Sejak kapan? Apakah ada perubahan niat atau gimana? Viola itu biasanya apa ya, semangatin diri sendiri, ubah niatnya. Kayak orang tua Viola sering bilang kalau apa-apa itu selalu libatkan Allah. Ngelakuin apapun tuh dengan lillahi ta'ala gitu. Kalau kakak menghafal Al-Quran, ya udah, kalau kakak susah lillahi ta'ala aja, doa sama Allah, pasti Allah membantu gitu. Jadi kak sering berjalannya waktu, walaupun awalnya Viola merasa susah ya menghafal Al-Quran, makin kesini apalagi yang persiapan sidang itu baru terasa banget. Kalau misalnya sama Al-Quran itu emang nikmat banget, apalagi kalau udah dekat. Jadi kak ya selalu minta sama Allah untuk disabarkan gitu kak. Bukalah kak, ikhlaskan hatinya kak. Sering-sering minta pertolongan sama Allah gitu. Soalnya Viola tuh kak lagi down-downnya itu sering tulis di buku, semangatin diri sendiri. Kalau Viola lagi gak suka sama orang atau
lagi berprasangka buruk sama orang, pasti Viola bilang husnuzon Viola, husnuzon. Jadi Viola itu semangatin diri Viola sendiri biar nggak timbul sesuatu hal yang buruk gitu. Biar husnuzon sabar lagi. Makanya Viola tuh sering kan nulis di buku gitu ya, sabar Viola, sabar gitu, biarin aja gitu, nggak usah peduli. Kayak minta sabar loh, sabar gitu. Ya alhamdulillah kayak kalau ada apapun yang datang tuh astagfirullah, sabar gitu, jadi sabar lagi. Itu efeknya sih. Jadi kita sebagai penghafal Quran tuh harus ada efeknya gitu. Kalau maksudnya ada bedanya gitu, orang yang dekat dengan Quran dan enggak gitu. Kalau enggak kan mungkin dia akan mudah terpengaruh, ada apapun yang terjadi gitu, dia kebawa panik gitu, marah gitu. Jadi dia nggak ada proses penyaringan dulu nih, sedih gitu. Tapi kalau kita sebagai penghafal Quran, apa nih istighfar kah atau apa nih gitu, oh ada rasa ujub kah atau apa, jadi kita ada apa namanya, prosesnya dulu gitu, diproses dulu perasaannya. Jadi nggak semuanya langsung kita reaksi gitu, langsung apa namanya, reaktif lah gitu istilahnya ya. Jadi ada prosesnya gitu supaya lebih tenang gitu kan. Ada masalah apa dicoba dipahami dulu. Ini masalah sama orang, oh husnuzon gitu kan. Jadi semuanya ya karena dari Quran tadi kan gitu. Jadi kita tahu, oh ini masalahnya apa, oh dari Quran ini solusinya. Ini masalahnya apa, dari Quran ini solusinya gitu. Kalau nggak dekat sama Quran kayaknya nggak bakal gitu. Kayak gitu kan. Keren. Alhamdulillah. Terus beres dari sini, kenapa nggak ada rencana 3 tahun gitu mengikuti jejak abangmu? Nggak tahu ya, sudah, soalnya emang dari dulunya tuh Viola pengen merasakan kuliah, pengen cari pengalaman baru di luar, jadi ya Viola memutuskan untuk kuliah insya Allah. Gitu. Paling pesannya ya, jadi karena belum selesai, masih ada hafalan yang apa ya, menurut saja nih, lalu Viola coba gimana setelah diuji bisa 10 juz dan lulus, rasanya apa? Bersyukur. Hmm. Allah masih berikan Viola kemudahan gitu. Syukur banget pokoknya, nggak nyangka kalau Viola tuh bisa sidang yang pertama, kayak bahagia ya Allah, gitu ya. Kak, awalnya tuh Viola mah nggak bakal mikir sidang, Kak. Viola tipe orang yang udah maju depan deg-degan gitu ya, jadi blank semuanya. Ya Allah, tapi dari situ Viola selalu berdoa, ya Allah lancarkan lisan Viola gitu. Ya Allah lancarkan lisan Viola saat maju ke depan, hilangkanlah rasa deg-degan, rasa takut yang ada di hati Viola. Dari situ Viola Bismillah, ya Allah, demi juga bahagiain orang tua ya, Kak. Ya Allah, orang tua udah berapa banyak sih pengorbanannya buat kita gitu, masa kita nggak mau berikan yang terbaik buat mereka gitu, Kak. Makanya motivasinya, Kak, ya Allah buat orang tua juga gitu, karena Allah buat orang tua, Kak. Pengen loh buat orang tua bahagia, tersenyum bahagia gitu, gara-gara dari hasil yang kita dapatkan. Gitu. Nah, dan itu adalah kan tadi ya, dari penggambaran Kak Viola itu prestasi yang membanggakan banget. Pasti akan sulit untuk dipertahankan. Gitu. Jadi PR-nya Kak Viola nanti kuliah, silakan kuliah, tapi tantangannya nanti akan lebih berat lagi, dan semoga nanti bisa gitu melewati tantangan itu supaya perjuangannya bisa tetap diteruskan, lebih kuat lagi, lebih mungkin ditambah tafsirnya mungkin nanti, terus ditambah lagi sampai misalnya 30 juz gitu, digenapkan gitu ya sampai 30 juz gitu harapannya ya. Semoga salah, insya Allah, yakin. Karena tadi sudah teruji kan pas liburan tidak tergoda dengan HP gitu. Insya Allah kedepannya juga dimudahkan. Ya, gitu. Terus waktu ujian, saya tuh ingat ada satu soal yang bikin Kak Vio tuh nangis gitu. Itu kenapa? Karena pasti sih kalau saya udah ini pasti nangis, tapi ini enggak dari Kak Vio tuh kenapa sih gitu? Awalnya itu kira Viola ujian sambung ayat di awalnya doang gitu. Nah, Viola sempat nanya, ini gimana ya cara ujiannya gitu ya. Oh, nggak apa-apa deh, nanti aku yang bilang kalau misalnya triknya itu di awal ayat gitu, nggak di tengah-tengah ayat. Dari awal sebenarnya dikasih soal itu udah nahan air mata, kayak soalnya tahu dibaca soal di tengah itu kayak Viola langsung
ya Allah gimana ini nggak bisa gitu. Soalnya Viola nggak pernah tanya di tengah, pernah dicobain sama teman-teman Viola malah ngeblank gitu. Kayak ya kebayang ini ya gimana. Allah nggak terbayang apa-apa gitu. Makanya waktu soal pertama Viola langsung aku nggak bisa, takut gitu ya, takut. Tapi coba untuk pikir lagi, sabar lagi ya Allah. Mudahkanlah kayak setiap hari kan Kak lancarkanlah gitu lisannya. Nah, Viola mencoba lagi. Nggak ada yang namanya terlambat ya, nggak ada yang namanya putus asa gitu. Jangan nyerah. Jadi berusaha untuk berpikir lagi. Ulang-ulang ya Allah apa. Dan di detik yang nangis itu sebenarnya soalnya mudah ya, tapi gara-gara tiba-tiba tuh kayak sedih gitu. Kalau udah soalnya di tengah ayat, di tengah ayat, nggak pernah ditanya. Giliran tanya di tengah ayat, ya giliran nangis itu kayak, rupanya bisa ya. Udah sampai detik ini, rupanya aku tuh bisa ya untuk menjawab soal udah berapa banyak yang ditanya, rupanya aku bisa ya ngejawabnya. Yang dari awalnya nggak nyangka, tiba-tiba udah sampai detik-detik terakhir yang nangis itu, nggak nyangka bisa kayak, emang pertolongan Allah itu Masya Allah banget gitu. Apa-apa coba minta sama Allah, Insya Allah mudahkan. Insya Allah banget. Dan kebetulan tuh ayatnya bagus juga tau. Masih ingat gak? Yang maaf sama. Iya, Insya Allah. Jadi kena banget gitu loh. Ya Allah, jadi itu malu ya Kak. Ya Allah kok bisa nangis sampai Viola setelah sidang itu tanya sama teman-teman Viola, wajar nggak ya aku nangis tadi waktu sidang gitu. Ya Allah malu gitu. Gak apa-apa wajar dah dibilang gitu. Nah, kita kasih tahu dulu ke teman-teman ayatnya gimana, Kak Vio. Bismillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Bukan juz yang Al-Hadid ya. Ya, Al-Hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Selanjutnya juga likaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Saya minta ini deh, Vio bacain artinya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Insya Allah. Itu pas banget gitu dengan Vio yang tadi cerita kan. Jadi ketika bisa tuh, ya Allah ini pertolongan Allah gitu. Jadi bukan yang, aku hebat banget kan nggak kayak gitu kan gitu. Karena memang udah apa ya? Nggak nyangka gitu. Tiba-tiba Allah masih menolong Viola di sampai akhir gitu. Walaupun Viola nggak nyangka awalnya bakalan gagal, karena emang nggak bisa ya Allah, Viola nggak bisa di tengah ayat, dan di akhirnya Allah itu masih memberi pertolongan kepada Viola, masih memberi kemudahan. Masya Allah ya, itu keren banget. Ya semoga ya doanya buat menutup podcast ini ya, kita doain apa yang dirasain Kak Vio yang tadi bahagianya gitu ya, dan apa tadi ya, maksudnya masih mengembalikan semua itu kepada Allah gitu. Jadi bahagia tapi nggak sampai lupa gitu dari mana asal kebahagiaan itu. Kita pengen ini juga dirasain oleh lebih banyak orang gitu, oleh teman-teman di rumah juga gitu. Jadi ya gitu gak sih rasanya kalau misalnya kita habis tasmi, habis misalnya ziyadah, habis tadi misalnya sidang, kita tuh pengen banget orang tuh ngerasain gitu. Iya, pengen kayak ya Allah semangat gitu. Makanya Viola sering semangat, sok bisa, nggak mungkin, pertolongan Allah mah pasti ada gitu. Asalkan usaha gitu. Ya, semoga ya lebih banyak lagi yang bisa ngerasain, terutama teman-teman yang sekarang ya yang lagi berjuang. Semoga satu persatu bisa sidang ya, Kak Putri menyusul. Ya, terima kasih Kak Vio sudah berbagi ceritanya. Semoga menjadi pahala jariah. Semoga tadi yang Kak Vio rencanakan bisa dimudahkan oleh Allah. Gitu. Tantangannya bisa dilewati dengan mudah. Baik, mungkin sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dibagikan juga supaya manfaatnya lebih luas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lumayan lah ini ya. Masih banyak tahu kayaknya pengen tanya-tanya lagi tapi udah asar.